أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada petang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini fi baitin min buyutillahi azza wa jalla, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Ta'ala ini. Dan seperti biasa, paling tidak kita menghadirkan 3 niat kita. Yang pertama, kita beriktikaf, kita putus sejenak urusan duniawi kita untuk merawat batin kita, untuk menghubungkan kembali kehidupan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena persoalan dan urusan duniawi itu memang tidak ada habisnya. Kalau kita fokus ngurusi duniawi itu seolah-olah hidup selama-lamanya, sehingga kita lupa bahwa hidup kita itu tidak hanya di sini, tetapi kita punya kehidupan setelah di sini, ya, nanti dan setelah di sini. Dan itu perlu dirawat sebaik-baiknya, perlu diusahakan dengan sebaik-baiknya. Dan iktikaf kita adalah salah satu di antara cara kita mengurusi hidup kita setelah kehidupan dunia ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita duduk di sini sembari menanti datangnya waktu sholat selanjutnya. Kita itu biasanya secara umum kebanyakan manusia yang peduli dengan sholat itu sholat itu tidak dinanti. Ya, beraktivitas, kemudian datang waktu sholat, ingat lalu sholat. Kalau yang tidak peduli kan ya nggak ngurusi kan. Tapi kalau yang peduli itu biasanya tidak menanti, dan itu lumrah dan normal sekali. Makanya kemudian ada pahala dan ampunan yang besar ketika orang itu sengaja menanti datangnya waktu sholat. Nah, mumpung kita selesai sholat maghrib dan waktu sholat isya itu dekat, dan di saat yang sama kita sembari melakukan aktivitas ketaatan lainnya, maka sekalian saja kita niatkan untuk menanti datangnya waktu sholat selanjutnya dengan harapan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita tentu saja bertolabul ilmi, mencari ilmu. Ya, kita duduk sejenak mencari ilmu, membenahi banyak hal dalam diri kita, membenahi niat-niat kita, membenahi pemahaman kita, pemahaman akidah, pemahaman akhlak, pemahaman ibadah, pemahaman muamalah, dan sebagainya. Contoh tentang pemahaman akidah, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang hidup di zaman media sosial, ya banyak kalimat-kalimat di media sosial itu bisa menghancurkan akidah kita. Misalkan dengan santainya kita itu termakan dengan kalimat begini, tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Wah, gitu kan. Itu kan kalimatnya kan kayaknya bijaksana, tapi itu sebetulnya kalimat yang salah. Karena di antara yang pasti abadi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak terusik oleh waktu sedikit pun. Allah lah yang menciptakan waktu dan tempat. Berarti ada sesuatu yang abadi, dan nilai-nilai yang Allah tetapkan untuk kita jalani itu abadi. Ya, artinya sholat itu sampai kapanpun akan wajib, kecuali Allah menggantinya. Ya, dan yang namanya babi itu akan selalu haram. Ya.
Dan karena syariat Allah sudah tetapkan tidak akan ada perubahan sampai akhir zaman, ya berarti akan seperti itu. Nah, itu contoh bagaimana kalimat itu kayaknya sederhana tapi merusak akidah kita. Atau kalimat yang tampaknya toleran tapi sebetulnya rusak ya dan membahayakan, misalkan semua agama baik itu ya. Enggak. Menyembah selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebatilan. Ya, tetapi di saat yang sama kita sebagai muslim diajari oleh syariat ini ya untuk bisa menghargai pemeluk agama yang lain sembari berusaha memohon kepada Allah agar mereka mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak ada kebenaran selain Islam. Ya secara sosiologis, secara kesejarahan, secara kenyataan keseharian ya memang ada banyak agama selain Islam. Tapi di sisi Allah agama itu hanya Islam. Sebagaimana Allah katakan, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa mencari agama selain Islam maka semua amal perbuatannya tidak akan diterima. Itu contoh pemahaman akidah yang kita rawat dengan tholabul ilmi kita. Tentang akhlak misalkan, ini Bapak Ibu sekalian, ada orang salah seringkali atau banyak orang itu salah memahami tentang ikhlas. Misalkan dinakali kancane, dizalimi wong liya bar kuwi ngomong aku ra ikhlas. Akeh niku ora ana urusane karo ikhlas. Ya, menerima apa yang terjadi itu masuk bahasanya tentang ridho. Ridho itu nek dalam bahasa Melayu Nusantara jadi relo. Ya, nek wong Jawa dadi lelo gitu. Nek orang Persia reza itu rezo. Nah itu ridho itu artinya menerima. Nah itu dia. Ikhlas itu urusannya dengan niat. Ikhlas itu urusannya dengan kita itu golek opo. Ya, kalau kita mencari pahala Allah itu ikhlas. Kalau kita mencari ampunan Allah itu ikhlas. Kalau kita malu kepada Allah sehingga kita memperbanyak ketaatan kepadanya itu ikhlas. Kalau kita ingin mengungkapkan syukur kita dan oleh karenanya kita menghindari perbuatan dosa itu ikhlas. Selain itu, nah itulah yang kemudian tidak ikhlas. Tidak ikhlas itu apa? Berarti mencari sesuatu dari selain Allah. Mencari apa-apa berurusan dengan ibadah dari manusia. Nah itu masuk dalam bahasan ketidakikhlasan ya, atau bisa masuk juga ke dalam kesyirikan. Nah, itu contoh bahasan akhlak ya, bahasan akhlak yang kalau salah paham tidak mungkin bisa dilakukan dengan benar. Nah, itu dia. Lalu tentang ibadah juga begitu Bapak Ibu sekalian. Misalkan tentang ibadah, tentang perkara salat nggih. Perkara salat, enten sing salat nyun sewu sanget nggih. Nek salat niku nek maca apa-apa niku lambene ora tau maumi. Nah, ora tau maumi. Ya, jadi meng dibatin. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang begini ini salatnya tidak sah. Ya, kalau itu sudah pernah dilakukan atau selama ini dilakukan, ya tinggal ya bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah dan selanjutnya yang tersisa yang di masa depan itu jangan lakukan hal yang sama karena hukum dasar membaca di dalam sholat itu dengan menggerakkan bibir, menggerakkan mulut, menggerakkan lidah. Gampangannya lambene umi. Ya, itu dia. Nah, ada juga orang yang misalkan ngomong takbiratul ihram itu yang dianggap takbiratul ihram itu ngangkat tangan. Padahal ngangkat tangan itu hukumnya sunnah. Sementara yang disebut takbir itu ya takbirnya yaitu Allahu Akbar-nya. Nah itu dia. Itu contoh pemahaman tentang ibadah. Adapun pemahaman tentang muamalah contoh ya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf dengan sangat, zaman sekarang di dekat-dekat kita tuh ada muamalah yang masuk ke dalam perjudian. Ya, yang masuk ke dalam perjudian atau untung-untungan, tetapi orang tidak tahu bahwa itu adalah perjudian atau untung-untungan karena itu formatnya mainan. Yaitu nopo? Ngapunten nggih, ini kalau capit boneka nih kalau. Nah, kan enten nggih toko-toko warung-warung sekarang sudah mulai ada capit boneka lagi. Nah, itu kalau sebagai permainan tanpa membayar itu boleh-boleh saja. Ya misalkan tuku opo oleh bonus kuwi gitu misalkan ya. Nah, itu kalau dia masuknya sifatnya bonus, tidak dibeli, ya enggak apa-apa gitu. Tapi kalau kemudian membeli koin 1000 lalu kemudian dipertaruhkan apakah
bonekane kecekel apa ora, nah itu masuk ke dalam maisir ya, di dalam perjudian. Nah itu dia. Karena di dalam Islam itu aturan mainnya ya fair itu nggih bayar sepiro nggih olehe apa. Jadi nek bayarnya 10.000 ya dapat 10.000. Ya, termasuk nyun sewu tadi ngapunten Ibu, ada yang Ibu di belakang tadi gambarkan apa jenenge bandem-bandem nggih. Leres Bu, sing nika nggih balang-balang nika nggih nika. Bayar 5.000 oleh gelang-gelang nika 3 sekawan ngoten nggih. Bar niki dioncalke. Nah, itu juga termasuk dalam bentuk perjudian. Ya, karena asalnya di dalam Islam itu bayar piro oleh padha. Bahwa kemudian nanti ada beda harga sedikit-sedikit, yaitu maksudnya dalam perdagangan. Itu maksudnya di dalam napa jenenge untung rugi. Ya misalnya neng kono 4.500, neng kono 5.000, neng kono 4.000, nah itu masuknya dalam perdagangan. Nah itu dia. Tapi nek nyon sewu bayar 1.000 oleh koin. Nah koin itu kan ra mungkin to wong sengaja tuku koin tok niku kan mboten mungkin to. Nah, itu tidak disebut perdagangan yang fair, tidak disebut perdagangan yang adil. Karena apa? Karena orang membayar tidak mendapatkan sesuatu. Dapatnya itu yo nek untung wae, nek lagi ra untung yo ora oleh apa-apa. Nah itu tidak boleh. Coba bayangkan kalau anak kecil saking senenge kalian dolanan niku, bar niku le melu misalkan 5.000 oleh gelang 5 ngoten nggih, nganti oleh 50.000 padahal ora oleh apa-apa. Nah itu tidak boleh. Dalam Islam itu betul-betul harta orang itu dilindungi. Pencurian, penipuan, ya penggelapan itu tidak diperbolehkan. Nah, itu contoh bagaimana dengan kita bertolabul ilmi, kita menjaga, merawat, memperbaiki pemahaman kita tentang akidah, akhlak, ibadah, muamalah dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menika jadwalipun Ustaz Ali nggih. Kalau Ustaz Ali berarti biasanya pun napa temane? Tafsir nggih. Nah, karena saya baru 2 pekan yang lalu dari sini tentang sirah, nah ini saya sekedar menyisipkan tafsir sederhana yang semoga berguna, yaitu tafsir surat Al-Fatihah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tentang Al-Fatihah ini kami ingin menguraikan secara sederhana sesuai kebutuhan praktis kita, bahwa karena surat Al-Fatihah itu satu-satunya surat di Quran yang wajib dihafalkan. Semua surat selain Al-Fatihah itu jenengan apal saya mboten apal nggih mboten napa-napa. Nggih paling tidak kehilangan keutamaan lah gampangnya gitu nggih, karena semakin banyak ayat Quran yang kita hafalkan, semakin banyak kebaikan yang kita dapatkan. Tapi kalau Al-Fatihah itu bukan baik enggak baik, ini kudu dihafal. Senajan Al-Fatihah itu termasuk ke dalam rukun sholat. Makanya surat Al-Fatihah itu salah satu namanya adalah suratus sholah, suratnya sholat. Nah, itu dia. Nah, nama yang lainnya apa? Suratul Hamdi. Ya, karena dimulai dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Penyebutan nama surat dengan bunyi awal itu sangat lumrah nggih. Misalkan juz amma. Kenapa kok disebut dengan juz amma? Juz amma karena dimulai dengan kalimat amma yatasaalun. Nah itu nggih. Jadi juz amma disebut juz amma itu karena dimulai dengan kalimat amma yatasaalun. Nah, yang saya mesti banyak yang baru sadar nggih. Oh ya. Nah itu dia pasti begitu. Oke, termasuk juz tabarok, juz 29 sering disebut juz tabarok. Karena dimulai dengan kalimat tabarakalladzi biyadihil mulku. Ya kan? Dalam surat Al-Mulk ya. Nah itu contoh nama surat dan nama juz disebut dengan bunyi awal dari surat atau juz tersebut. Nah, surat Al-Fatihah disebut dengan suratul Hamdi karena dimulai dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Itu nggih. Adapun disebut dengan Al-Fatihah ya karena dia surat pertama. Nah, surat pertama apakah karena turun pertama? Boten. Surat Al-Fatihah itu surat pembuka, surat pertama, tapi bukan surat yang pertama kali turun. Tapi kalau dikatakan surat yang pertama kali turun utuh, nah itu betul. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa surat Al-Fatihah adalah surat yang pertama kali turun utuh.
Nah itu betul. Tapi bukan surat yang pertama kali turun. Karena yang pertama kali turun ulama sepakat yaitu surat Al-Alaq. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Nah itu dia. Ayat 1 sampai 5. Berarti kan mboten wutuh nggih. Nah, cuman 5 ayat. Nah, lalu sebentar Allah tidak menurunkan wahyu ya, setelah kondisi jiwa Nabi mapan diturunkan surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7 ya ayyuhal muddatsir kum fa'andir. Nah, itu dia ya. Itu surat kedua yang turun tapi lagi-lagi tidak utuh. Tidak utuh karena cuma ayat 1 sampai 7. Al-Alaq 1 sampai 5 disusul Al-Muddatsir 1 sampai 7. Adapun Al-Fatihah adalah surat yang pertama kali turun utuh, komplit karena hanya 7 ayat. Nah, itu dia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Al-Fatihah juga disebut dengan Ummul Kitab atau induknya kitab atau Ummul Quran, induknya Quran. Ya, karena inti Quran itu sebetulnya persis seperti yang ada di Al-Fatihah, yaitu tentang bagaimana kita itu memberikan haknya Allah sebagai sesembahan kita dan kita sebagai hamba hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata kuncinya ada pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena inti kehidupan begitu Bapak Ibu sekalian. Kita hanya menyembah Allah Ta'ala dan kita minta hanya kepada Allah Ta'ala saja. Makanya kenapa di dalam kehidupan dunia ini kita sering dibuat Allah kecewa. Karena kita berharap terlalu besar kepada sesama manusia. Maka Allah buat kita kecewa agar kita tahu bahwa harapan kita harus kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Nah itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Jadi inti dari semua ajaran Nabi dan Rasul, syariatnya bisa beda-beda. Syariat Rasul satu dengan Rasul yang lain, Nabi satu kalau ngikuti Rasul yang berbeda, berbeda dengan Nabi yang lain yang ngikuti Rasul yang lain, itu tadi bisa beda-beda. Tapi kalau inti ajarannya cuma sama yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan semua isi Al-Quran itu intinya tentang bagaimana kita berurusan dengan Allah. Cerita-cerita tentang orang yang taat pada Allah dan balasan Allah di dunia dan di akhirat. Serta apa tantangan-tantangan di kehidupan dunia bagi orang yang beriman pada Allah. Dan sebaliknya, cerita tentang orang-orang yang ingkar kepada Allah, menyelisih Allah, kufur pada Allah, balasannya di dunia dan di akhirat seperti apa. Nah itu saja. Jadi Ummul Kitab, Ummul Quran yaitu surat Al-Fatihah sebagai induk itu karena inti dari ajaran Islam dan Al-Quran itu ada di situ. Nah itu dia Bapak Ibu sekalian. Adapun semua isi Al-Quran selainnya adalah turunan penjelasan detail dari Al-Fatihah tersebut, yaitu penjelasan detail dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah itu dia. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah itu, lalu kemudian catatan selanjutnya Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Maka sering disebut sebagai as-sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Tapi ulama beda pendapat Bapak Ibu sekalian tentang 7 ayat itu mana saja. Perbedaannya garis besarnya adalah ada yang menganggap bahwa bismillah itu bagian dari ayat, ada yang mengatakan bahwa bismillah bukan dari ayat. Nah itu dia Bapak Ibu sekalian. Nah bagi yang kalau kita Bapak Ibu sekalian termasuk memilih atau mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa bismillah bagian dari ayat. Nah, jadi ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Lalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, lalu ayat terakhirnya itu panjang.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asalnya Bapak Ibu sekalian ayat itu tidak boleh diputus. Bukan diharam ya, artinya bahwa kalau mau membaca genah itu ayat ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu satu rangkaian. Nah, kalau putus ya ada pengulangan, misalkan siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, terus diulang lagi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu dia. Nah, jadi kita di Nusantara ini dan di kebanyakan mushaf yang dicetak itu memilih pendapat bahwa bismillah termasuk ayat. Tetapi ada riwayat dari Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat. Bismillah itu bukan bagian dari bukan bagian dari Al-Fatihah, sehingga Al-Fatihah itu betul-betul 313. 3 ayat pertama haknya Allah, 1 ayat adalah pengakuan kita sebagai hambanya Allah, dan 3 ayat itu berkaitan dengan haknya kita. Gimana itu? Ayat 1, 2, 3-nya adalah pujian semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Itu satu rangkaian, ya, 3 ayat tapi satu rangkaian yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Alhamdulillahi, satu, Rabbul alamin, ya, itu sifat kedua, Ar-Rahman ketiga, Ar-Rahim keempat, kemudian Maliki Yaumiddin. Itu 5 nama Allah, ya, yaitu nama Allah, lalu kemudian Allah sebagai Rabbul alamin, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, dan Allah adalah Maliki Yaumiddin. Nah, itu dia. Itu 3 ayat. Lalu di tengah-tengahnya itu ada kalimat tadi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta. Secara khusus meminta pertolongan. Itu dia. Lalu 3 ayat selanjutnya adalah ihdinas siratal mustaqim, itu 1 ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu 1 ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu 1 ayat. Nah, jadi kalau yang di mushaf kita itu 1 ayat, kalau di riwayat ini jadi 2 ayat. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu kalau di mushaf kita itu 1 ayat, tapi kalau di riwayat ini tadi jadi 2 ayat yang terpisah. Dan 3 ayat terakhir ini itu adalah inti paling penting dari permintaan kita pada Gusti Allah. Yaitu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Hal terpenting yang kita minta pada Allah itu adalah hidup yang lurus, hidup yang genah. Bapak Ibu sekalian, kalau nyun sewu nggih, kalau kita masih muda, cita-citanya itu punya hidup yang mapan, apa-apa ada, itu sangat lumrah. Tapi kalau kita merenung, ya hidup yang paling penting kita perjuangkan adalah hidup yang lurus, yang genah, nuruti kersane Gusti Allah. Makanya kita katakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kula nyuwun dalan ingkang lurus, dalan padang sing lurus. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, dalane wong-wong ingkang panjenengan paringi nikmat. Jalannya orang-orang terbaik. Ada yang menafsirkannya dengan minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'a was-shalihin. Orang yang diberi nikmat itu adalah para nabi, lalu para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Yaitu para nabi, orang-orang yang benar, para syahid, dan juga orang-orang yang saleh. Nah, itu dia. Dan jalan yang lurus ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya, penjelasan detailnya apa? Bukan hanya jalan orang yang diberikan nikmat, bukan hanya jalan kenikmatan, tapi jalan yang berbeda dengan jalannya maghzubu alaihim dan juga adz-dhallun.
Jalan yang berbeda dengan jalannya orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Nah itu dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau berdasarkan riwayat ini, surat Al-Fatihah itu 313. 3 ayat berkaitan dengan pujian pada Allah, 1 ayat berkaitan dengan pengakuan kita sebagai hamba, dan 3 ayat berkaitan dengan inti yang paling penting kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, Allah itu selalu menyuruh kita berdoa. Was'alullaha min fadlih. Mintalah pada Allah fadl. Minta apa? Bebas. Fadl itu maknanya dunia. Tapi Bapak Ibu sekalian, eman-eman nek mung njaluk dunia. Karena ada terlalu banyak hal yang penting yang kita harus minta pada Allah. Meskipun sebagiannya itu tampak kelihatan dunia, tapi itu penting sekali. Misalkan apa? Hidup lurus di dunia, hidup genah di dunia, ndalani urip donya mboten nyimpang, mboten ndleyo, mboten geseh itu ya, itu penting sekali. Menjalani kehidupan dunia dengan niat-niat yang baik, dengan amal-amal yang lurus, dengan akidah yang bersih, ya, dengan ibadah yang mempeng, dengan muamalah yang adil. Wah, itu harus kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, jadi berdasarkan riwayat ada 2 versi ya, yaitu Al-Fatihah itu sudah 7 ayat. Nah, yang pertama yang paling banyak dipakai Bismillah itu bagian dari ayat dalam Al-Fatihah. Tapi ada juga riwayat yang di situ menyebutkan Bismillah bukan dari Al-Fatihah. Lalu bagaimana statusnya membaca Bismillah di dalam sholat, Bapak Ibu sekalian? Yang namanya membaca Bismillah dalam sholat itu ada yang sebetulnya ada 3. Okay? Pertama, membaca dengan keras, membaca dengan lirih, dan tidak membaca. Dan semua itu ada rujukannya di masa lalu. Itu nggih. Jadi Bapak Ibu sekalian, detailnya lebih panjang lagi, tapi saya sebutkan yang simpel saja nggih. Jadi Bismillah dalam sholat itu, ini meskipun pilihan pendapatnya macam-macam nggih, tapi mengke bentukan ini ku mengaten 3. Waca seru, waca lirih, atau dibaca, semuanya itu ada. Tapi kalau kita di Nusantara itu ya yang lumrah itu 2, baca keras dan baca lirih. Nah itu dia. Sedangkan nggak membaca itu bukan termasuk pendapat yang lumrah di Nusantara, di negeri kita ini. Nah itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Lalu selanjutnya juga yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan Al-Fatihah adalah Al-Quran itu kan berbahasa Arab. Maka ada 2 hukum bacaan yang harus kita perhatikan. Pertama, hukum bacaan menurut orang Arab. Nah, yaitu bagaimana caranya bacaan berbahasa Arab itu dibaca dengan benar. Itu yang paling penting. Karena apa? Karena kalau salah di sini Bapak Ibu sekalian, mungkin artinya ganti. Artinya berubah. Maka Bapak Ibu sekalian semangat nggih nyun sewu, saya perlu mendorong Bapak Ibu sekalian untuk bersemangat memperbaiki bacaan Al-Fatihahnya. Agar apa? Agar yang paling penting itu sah. Yang paling penting itu sah. Nah, biar sah itu apa yang harus diperhatikan? 3 hal Bapak Ibu sekalian. Ya kami pernah menyampaikannya dan tidak ada salahnya untuk diulangi. 1, makhraj. Makhraj niku metu-metune huruf, metu-metune napas wonten wacanan huruf nggih, atau presisi bunyi lah bahasa kerene niku ngoten. Pripun niku nggih? Hak nggih diwaca hak, hak diwaca hak, hak diwaca hak. Amargi nek maca mboten ngoten niku artine saged ganti. Contohipun nggih. Nggih. Menurut Nusantara tadi Pak ya. Tadi Pak, kalau menurut Nusantara dibaca dibaca. Kalau ini ya maksudnya Nusantara ini Pak. Maksudnya Nusantara itu yang di masyarakat kita teng Indonesia niki. Nusantara niku kan Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina niku kan Nusantara.
Islam Nusantara gitu. Boten enten urusane kali Islam Nusantara, boten. Nusantara itu makanya saya itu sengaja menggunakan kata Nusantara itu untuk mengembalikan maknanya sing genah. Nusantara itu artinya Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, itu wilayah Nusantara, yaitu wilayah di Asia Tenggara yang sudah terislamkan. Yang kemudian gara-gara penjajahan, Islam itu mulai banyak terkikis. Dulu kan di Asia Tenggara ini kan Islam itu kan luar biasa. Saking Patani nih, kalau saya pernah sampai ke Patani Pak, di Thailand Selatan, itu kan kerajaan Islam. Malaysia kerajaan Islam, Sumatera kerajaan Islam, Jogja kerajaan Islam, Ternate kerajaan Islam, Filipina kerajaan Islam. Itu namanya Nusantara. Nah itu dia. Maksudnya Nusantara itu ya wilayah kita. Jadi mboten namung Indonesia ngoten lho. Pasca Majapahit ya, karena kan kalau berdasarkan, nah ini dia bagi yang ngomong kejawen, mereka itu membangun cerita Majapahit niku runtuh senajan wong Islam gitu ke. Padahal nggak ada urusannya, memang Majapahit itu sudah melemah dan kebetulan saat itu dakwah Islam itu sudah bergerak meluas. Nah, kan sebagian yang juga masuk Islam awal kan ya keluarga orang-orang Majapahit kan sebetulnya. Itu dia. Nah, ketika zamannya Majapahit itu Islam sudah tersebar. Nah, dan khususnya di di Sumatera itu karena kan daerah yang paling dekat dengan jalur perdagangan itu Islam sudah banyak tersebar di sana. Itu begitu. Nah, jadi ngoten Bapak, jadi mboten enten urusane kalian Islam Nusantara, tidak ada hubungannya dengan Islam Nusantara, tapi intinya tadi di negeri kita ini agama gitu di negeri kita, di Indonesia, Malaysia, Filipina itu kebanyakan membaca bismillah itu keras, jahar, dan lirih atau sir. Kalau yang enggak membaca itu bukan termasuk pilihan bacaan yang lumrah sebetulnya. Kalau berdasarkan fikihnya ya, kalau riwayat memang itu sudah masuk ke fikih ya, bukan di murni riwayat. Nah, itu dia. Kalau riwayatnya kan nanti kan diperselisihkan tentang Nabi itu, jadi ngoten. Jadi salah satu riwayat itu mengatakan begini. Kami itu nggak dengar Nabi itu membaca bismillah. Nah, bagi yang memilih pendapat tersebut, yaitu mengatakan bahwa Nabi nggak baca. Tapi bagi riwayat yang lain, enten sahabat yang berdiri dekat Nabi itu membaca tapi lirih. Nah, jadi bisa dibilang riwayatnya itu berhubungan, ya ada beberapa riwayat berhubungan yang nanti ditangkapnya para ulama itu beda-beda. Ya, kalau Nabi baca keras kan orang sepakat oh Nabi bacanya keras. Tapi yang tentang lirih ini ada yang beda pendapat. Ada yang mengatakan Nabi bacanya lirih, ada juga yang sebagian ulama mengatakan karena berdiri di belakang tidak mendengar Nabi membaca. Lalu disimpulkan Nabi tidak membaca basmalah. Nah itu dia. Nah ringkasnya dari berbagai riwayat itu ada 3 pendapat fikih. Yaitu satu yang mengatakan bahwa bismillah dibaca keras, bismillah dibaca lirih, dan bismillah tidak dibaca. Semuanya niku enten. Nah kalau ketemu gitu pripun longgar mawon, nah, enggak apa-apa gitu nggih. Yang penting kita tahu bahwa itu masuk ke dalam fikih yang lumrah gitu nggih, dan sholat kita sah, nah itu sudah selesai lah. Jadi memang dan disinilah kemudian Islam itu memang sandarannya ilmu. Betul-betul kita tuh dilatih untuk, dan ilmu itu pasti ada beda pendapat. Itu kita dilatih untuk melihat Islam ini dengan ilmu, dan juga dilatih untuk akhlaknya itu berkembang dengan cara apa? Menghargai perbedaan pendapat yang berkembang di dalam Islam. Nah itu begitu. Nah kembali tadi Bapak Ibu sekalian rahmati Allah tentang mahraj. Mahraj ini penting sekali karena kalau salah atau berbeda artinya juga berbeda. Contoh kalimat alhamdulillahirabbil alamin itu pakai hak. Kok dibaca pakai hak? Itu artinya berubahnya fatal. Bahkan kalau ada orang sengaja membacanya alhamdulillah, itu kok sengaja, itu dia berdosa. Kenapa? Karena alhamdulillah itu artinya segala puji bagi Allah. Tapi kalau alhamdulillah itu artinya kebinasaan bagi Allah, kematian bagi Allah.
Nah, niku rak kewanen to niku. Nah itu dia. Maka harus hati-hati dengan makhraj atau presisi bunyi. Kalau nggak tahu bagaimana ya jenenge nggak tahu kan lumrah saja. Tapi setelah tahu dilatih pelan-pelan. Allah itu selalu memberikan kelonggarannya ya. Allah memberikan kepada kita kelonggaran berkaitan dengan hal-hal seperti itu. Tetapi kita harus menseriusi, ya, artinya bahwa nek iso dipresisike, yo dipresisike gitu dia. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian, yaitu mahrajnya. Kemudian yang kedua adalah panjang pendeknya atau mat itu panjang pendeknya. Nah, di surat Al-Kafirun itu nek salah panjang pendek itu wah itu fatal itu. Tentang surat Al-Kafirun misalkan ayatnya berbunyi la a'budu ma ta'budun. Lah niku diwaca panjang. Lah kok diwaca cendak? La a'budu ma ta'budun itu artinya balik 180 derajat. Kok bisa? Karena la a'budu ma ta'budun artinya adalah aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Tapi nek diwaca cendak la a'budu ma ta'budun artinya adalah aku benar-benar menyembah apa yang kalian sembah. Nah niku bahaya mboten niku? Bahaya. Soalnya senajan balik niku 180 derajat. Nah itu. Apalagi satu lagi yaitu tasydid atau penekanan atau menahan bunyi. Contoh pas adzan. Pas adzan itu kan kalimatnya hayya 'alal falah. Bar niku menyangka bahwa kalau ditahan-tahan itu jadi lebih fasih. Jadinya misalkan hayya 'alal falah itu artinya ganti, Pak. Karena falah artinya adalah kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan. Tapi kalau pakai tasydid falah itu artinya adalah wong tani, wong tandur, petani. Nah itu dia. Wah ini kan repot toh. Hayya 'alal falah, ayo podo dadi wong sukses lah kok tiba-tiba ayo dadi podo wong tandur. Mungkin adzan asar jam 4 sore nggih ora sida mangkat neng masjid malah balik teng sawah. Itu nggih. Kamu mboten sida mangkat niku repotnya. Nah itu paling penting. Adapun kalau yang itu sudah dipegang dah benar baru hukum bacaan yang lainnya perlu diperhatikan karena menyesuaikan dengan bagaimana dulu Quran Allah turunkan. Contoh tentang idgham, ikhfa, dengung pora dengung, jelas pora jelas. Niku nggih, itu termasuk hukum bacaan yang juga perlu diperhatikan tetapi setelah hukum-hukum dasar tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, jadi kita belum sempat masuk ke tafsirnya nggih. Tadi cuma nyempil-nyempil. Yang penting kita tahu dahulu hukum Al-Fatihah ini dahulu nggih. Tentang perkara dasar ini masih ada 6 menit lumayan niku saged ketara teng kaca niku nggih. Jadi mantul pas. Monggo kalau ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Karena kalau saya mau lanjutkan waktunya tidak cukup nggih tentang tafsirnya itu dia. Monggo. Kalau tidak ada berarti clear bahwa kita bersemangat untuk memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita nggih, minimal bener miturut wong Arab niku maca basa Arab. Karena dengan begitu kita tidak mengubah artinya. Nah, syukur-syukur kalau bisa naik ke level yang lebih tinggi yaitu dengan memperhatikan tadi hukum bacaan yang sifatnya lanjutan nggih, seperti idhar, ya jelas pora jelas, ikhfa, dengung pora dengung, nggih, dan sebagainya. Adapun nggih sekalian aja mumpung masih ada 5 menit dan enggak ada pertanyaan, di antara yang sering meleset tadi nggih, alhamdulillah. Hak. Nah, itu masih banyak yang masih ada potensi meleset. Lalu kemudian
tasdid di lillah. Nah, itu alhamdulillah itu ditahan. Alhamdulillah. Lalu rabbil alamin. Rabb itu ditahan ya. Rabbil alamin. Lalu ain. Sanes hamzah ya, ain. Rabbil alamin. Alhamdu lillahi rabbil alamin. Lalu ar-rahman. Tasdid ya. Ar-rahman. Ha. Ar-rahmanir rahim. Tasdid mulai. Ar-rahmanir rahim. Ha mulai. Ar-rahmanir rahim. Lalu, nah di sini Bapak Ibu sekalian, ini riwayatnya ada double. Mau dibaca Maliki Yaumiddin, boleh. Mau dibaca Maliki Yaumiddin, pendek ya. Yang satu Malik, yang satu Malik, boleh semuanya. Malik artinya adalah pemilik. Sedangkan Malik artinya adalah raja. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Maliki Yaumiddin, rajanya hari pembalasan. Kalau di surat An-Nas pripun? Nek jenengan di surat An-Nas itu pendek. Malikin nas. Nggih. Nek diwaca Malikin nas maknane rusak mboten? Nggih mboten. Tapi enggak boleh karena enggak ada riwayatnya. Nah itu aja. Jadi kalau jenengan di surat An-Nas le maca Malikin nas itu artinya enggak rusak. Enggak berbahaya gitu nggih, perubahan artinya nggih. Tetapi tidak diperbolehkan karena tidak ada riwayatnya. Itu dia. Tapi kalau Al-Fatihah karena ada dua-duanya jenengan ajeng maca cendak napa dawa niku oleh nggih mau dibaca Maliki Yaumiddin. Itu benar. Mau dibaca Maliki Yaumiddin itu benar. Niku nggih. Lalu napa melih? Nah, ini yang juga hati-hati, iyyaka. Ditahan nggih, tasdid nggih. Iyyaka. Nah, itu dia. Karena kalau iyyaka mboten ditasdid itu artinya srengenge. Lebih tepatnya sanes srengenge, tapi cahayane srengenge, sinare srengenge. Jadi kalau jenengan le maca niku iyyaka na'budu berarti artinya niku kami menyembah cahaya matahari. Nah niku harus diperhatikan. Kata iyakun, iyak itu artinya adalah cahaya, sinare srengenge gitu nggih. Maka harus diperhatikan dengan tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggih. Pakai ain, na'budu. Bukan na'budu nggih, tapi na'budu wa nasta'in. Pakai ain, nasta'in. Lalu ha ihdinas siratal mustaqim. Itu pakai shad, tapi ada riwayat yang agak ringan yaitu pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ada juga yang pakai zain. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi bacaan itu di negeri kita mboten lumrah. Nah, mboten lumrah ya. Maka diusahakan untuk pakai shad. Ihdinas siratal pakai ta nggih. Siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim sin, bukan shin ya tapi sin. Mustaqim. Qaf. Mustaqim. Mustaqim. Dan kalau pengen sempurna memang kalau u itu ya mencucu. Mustaqim. Kalau i itu nggih merenges nggih. Mustaqim. Nah. Di jeda.
Sebenarnya kan iya karena Nggih. ada yang jeda gitu. Nggih. Itu penjedaan begitu itu tidak menyalahi bahasa. Jadi itu salah tapi mboten ngerusak makna. Itu nggih. Jadi hendaknya kalau pengen fasih ya nyambung iyyaka nasta'in. Tapi kalau iyyaka nasta'in itu salah secara cara tapi mboten ngerusak arti. Nah, jadi itu intinya nggih tesih aman. Jadi nggih bener tapi tesih aman. Nggih. Maknanya tidak rusak, maknanya tidak berganti. Itu nggih. Terus suratul ladzina an'amta alaihim. An'amta. Hamzah terus ain. An'amta alaihim. Lalu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu gambaran umumnya pelan-pelan nggih. Nah, monggo kita bismillah dari waktu ke waktu kita memperbaiki diri kita ya sehingga Allah senang dengan apa yang kita lakukan dan itu menjadi sebab-sebab pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara doa yang tidak boleh meleset dan jangan lupa dibaca itu yang diajarkan Allah dalam Quran, itu satu-satunya perintah Allah pada Nabi untuk minta, yaitu Rabbi zidni ilma. Mau disempurnakan dengan warzuqni fahma. Itu doa yang selalu Allah perintahkan pada Nabi untuk meminta Allah. Barakallahu li wa lakum sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.